orang yang masih hidup sedang tidur, rohaninya itu berada dalam genggaman Allah, dan mungkin Allah pertemukan dengan rohaninya orang yang sudah meninggal. Jarene ngepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalam muliakan, mudah-mudahan kula panjenengan sami dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah niki hari ke-23. Kok mambu niriyo semakin banter nih. Tambah mambu ya. Alhamdulillah. Tereng. Insyaallah. Para bapak, para ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Senaos di bulan Ramadan, kajian kitab Wasiatul Mustafa, monggo sarang-sarang tetap kita lanjutkan sesuai giliran. Tema pada pagi hari ini adalah pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng Imam Ali sebagai berikut. Ya Ali, alaika bisurati Yasin sabahan wa masaan, fa inna man qara'aha kadzalik kana fi amanillah. Pesan Rasulullah, hai Ali, alaika bisurati Yasin, tetapi lazimi, lakukan secara istiqamah, berkelanjutan membaca surat Yasin. Insyaallah hafal sedaya nggih. Hafal mboten? Nek di mau sareng-sareng hafal. Tapi nek piyambak-piyambak muter. Ngapunten.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngantos dawuh lawadittu annaka fi qalbi kulli insanin min ummati. Sungguh aku senang, aku suka surat Yasin itu berada di dalam hati setiap umatku. Artosipun harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap umatnya termasuk kula panjenengan sami hafal surat Yasin. Karena mohon maaf, Yasin ini bukan surat-surat Al-Quran yang hanya sunnah dibaca di malam Jumat. Betul. Justru kalau di dalam pesan Imam Ali, ke pesan Rasulullah pada Imam Ali, tetapi lazimi lakukan secara istiqomah berkelanjutan. Mau surat Yasin kapan? Sobahan, di pagi hari, wa masaan, di sore hari. Berarti sehari 2 kali. Kan memang sunnahnya kita pagi zikir habis subuh sampai syuruk. Nanti kita zikir sebelum huruf sampai huruf. Orang-orang yang seperti itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratuh wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi, di pagi hari, wal asali, dan di sore hari. Pagi niku kapan? Mantun subuh ngantos syuruk. Sore niku kapan? Sebelum terbenamnya matahari. Iku apunten, sesuai pesan Rasulullah, mana sakit diistiqomahkan maos nopo surat Yasin. Surat Yasin. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali keutamaan fadilah surat Yasin. Antara lain, para bapak, para ibu, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marratin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Inna likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu itu ada jantungnya. Qalban itu sering dimaknai hati, ada hatinya. Wa qalbul Qur'an Yasin. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Kenapa Yasin itu artinya? Yasin itu berasal dari kata ya insan. Ya insan. Apa insan itu? Manusia. Yang dimaksudkan sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin
wal Qur'anil Hakim. Hai Yasin Muhammad. Bahkan dalam solawat yang dikenal dengan solat Badar itu, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Apa artinya ala Yasin? Yasin itu satu di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Quran. Yasin, hai insan, hai manusia, sinten Nabi Muhammad, wal Qur'anil Hakim. Apa kata Allah selanjutnya? Innaka laminal mursal. Sungguh kamu Muhammad niscaya termasuk di antara orang-orang yang diutus, rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, jadi wa Yasin qalbul Quran, atau wa qalbul Quran Yasin. Yasin itu adalah jantung Al-Quran. Karena Yasin itu jantung Al-Quran, maka kata Rasulullah, wa man qara'a Yasin, siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu biqiraatiha, dengan membaca surat Yasin itu Allah catat buat dia qiraatul Quran asyara marrat, pahalanya orang yang membaca Al-Quran 10 kali. Apunten. Niki sak Ramadan pun hatam ping pinten niki? Ping sedasa dereng nggih? Ping sedasa dereng? Dereng. Dereng napa? Dereng hatam sama sekali napa? Masya Allah. Niki Ramadan. Insyaallah nggih hatam. Kantun pinten juz. Kalau dulu saya agak terenyuh, dan alhamdulillah tahadus bin nikmah. Anak saya itu yang pertama sudah hatam, anak yang kedua saya tanyakan, sudah hatam? Masih juz 22 ya, satu hari satu juz. Tahu kakaknya hatam, semalam nggak tidur. Kalau pergi berangkat jam 1:30, loh anakku kok gak tidur, ternyata ngaji. Sudah juz berapa nak? Juz 29 ya. Kakak soalnya hatam, aku kepengin hatam. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, padahal usianya masih muda. La haula wala quwata illa billah. Kulo kalian panjenengan ingkang sepuh-sepuh harus Ramadan hatam Al-Quran. Wis kula pun hatam Ustaz, ping pinten? Wis bolak-balik. Pripun? Mau 10 ping 3. Wah, itu bukan berarti hatam Al-Quran, tapi Masya Allah, karena kulhu itu surat apa? Surat Al-Ikhlas. Sebab kadang disebut surat Al-Ikhlas, mungkin kadang boten konek. Oh, maca surat Al-Ikhlas kapal, baca surat kulhu kapal. Ngapunten. Jadi yang dimaksudkan bukan berarti dengan baca kulhu 3 kali itu kita hatam Al-Quran, boten. Tetapi karena Al-Ikhlas itu sarinya sari dari sepertiganya Al-Quran, maka kita yang membaca Al-Ikhlas berarti kita membaca sepertiganya Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali berarti sama dengan membaca 1 kali hatam Al-Quran. Pun bondo kulhu mawon nggih.
La haula wala quwata illa billah. Jadi tetap Al-Qur'annya tetap kita baca sebagaimana yang disampaikan pada malam tarawih kemarin. Masya Allah, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Quran. Maka sudah seharusnya kula panjenengan memakmurkan hari-hari malam-malam dengan Al-Quran. Jadi para bapak, para ibu, saking istimewanya surat Yasin, orang yang membaca surat Yasin satu kali, Allah catat pahala baginya membaca Al-Quran 10 kali. Saking pentingnya, saking mulianya surat yang disebut dengan surat Yasin. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dihimpun oleh Al-Imam Abu Ya'la. Kata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Orang yang membaca Yasin pada suatu malam, malam apa saja, malam Jumat sae, malam Sabtu sumangga, malam Ahad monggo, malam Senin ya tore, kapan mau. Pokok kita baca surat Yasin di malam hari, apa yang akan Allah berikan sebagai reward buat kita? Asbaha maghfuran lahu. Maka dia dengan membaca Yasin di malam hari itu, dosa-dosanya alhamdulillah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi Yasin itu satu di antara surat-surat di dalam Al-Quran yang memiliki fadilah apa? Fadilah sebagai penghapus dosa-dosa. Yasin itu berarti kita menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apunten. Dosa inilah kelak yang akan menjadi penghalang kula kalian panjenengan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngapunten. Kula kalian panjenengan di akhirat alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak kula kalian panjenengan akan terhenti. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa. Makanya Allah syariatkan puasa untuk apa? Menghapus dosa-dosa. Allah syariatkan zakat untuk apa? Menghapus dosa-dosa. Allah syariatkan salat untuk apa? Menghapus dosa-dosa. Bahkan Allah syariatkan salat jamaah, satu langkah mengangkat derajat kita, satu langkah menghapus dosa-dosa kita. Jadi pada hakikatnya, Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kula kalian panjenengan oleh Allah dibekali nafsu, juga ada setan, ada kemungkinan besar kula kalian panjenengan untuk terus berdosa kepada Allah. Kenapa? Ada nafsu, masih ada setan lagi. Tapi Allah juga memberikan perangkat, alat, media untuk menghapus dosa-dosa itu, sehingga kula kalian panjenengan, masya Allah, kelak suwan dumateng Allah Subhanahu wa taala sudah tidak punya dosa sama sekali. Amin Allahumma amin. Salah satunya penghapus dosa-dosa itu adalah maos surat Yasin. Oh, surat Yasin. Asbaha maghfuran lahu. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, saking besarnya fadilah dan keutamaan surat Yasin. Apa kata Rasulullah? Iqra'u ala mautakum
Yasin. Orang-orang yang mati. Ada dua versi dalam memaknai hadis ini. Versi yang pertama, bacalah kepada orang-orang yang akan mati dari kalian surat Yasin. Artinya orang yang sudah sakit, dan sakit itu sudah, mohon maaf, sudah tidak ada harapan sembuh, sudah hendak nazak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, malaikat Allah sudah mulai datang untuk menjemputnya, memanggil arwahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Arwah itu sudah mulai mau dicabut oleh Allah. Masya Allah, kalau dicabut ditimbali Allah. Hai jiwa yang tenang, sebelum arwah itu dicabut, Rasulullah menganjurkan kula jenengan, iqra'u ala mautakum. Orang-orang yang akan mati itu bacakan Yasin, surat Yasin. Kenapa dibacakan surat Yasin? Tentu ada fadilah dan keutamaan tersendiri. Sekali lagi, ada fadilah dan keutamaan tersendiri. Yang pertama, fa innahu yusahhilu khurujar ruh. Dengan dibacakan surat Yasin, Allah akan mempermudah berkahnya kalam Allah. Surat Yasin ini Allah akan mempermudah jalan Allah akan mempermudah proses keluarnya ruh dalam tubuh kita. Roh terpisahnya unsur rohani kita dengan unsur jasmani. Subhanallah, Bapak Ibu, itu akan dipermudah oleh Allah. Dengan apa? Bacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kedua, saya baca dalam sebagian tafsir surat Yasin, orang yang hendak meninggal dan dibacakan surat Yasin ketika hendak nazak. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah, Allah akan memberikan reward yang luar biasa. Apa itu? Allah utus malaikat-malaikat Allah sebanyak atau sejumlah huruf yang ada di dalam surat Yasin untuk datang mendoakan jenazah itu dan nanti mengantarkan sampai ke pemakamannya. Sekali lagi, dalam tafsir surat Yasin dijelaskan, orang yang hendak meninggal dan dibacakan surat Yasin, sebagai fadilah dan keutamaannya adalah Allah utus malaikat-malaikat Allah sejumlah huruf yang ada di dalam surat Yasin itu untuk datang nelayan, mendoakan, ikut mensolati, ikut mengantarkan ke makam, ikut mendoakan di makam. Masya Allah, berkah surat Yasin. Makanya mohon maaf ketika ada orang meninggal, hendak meninggal, mungkin anak, mungkin cucu, siapa yang bisa baca Al-Quran, datang di sampingnya, bacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin. Satu, menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada hikmah di balik perintah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Akan mempermudah proses keluarnya roh. La haula wala quwata illa billah. Kadang mohon maaf, ketika roh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah ngelayat kepada seorang jenazah yang bernama Abu Salamah. Ketika Rasulullah tiba,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mohon maaf, memejamkan mata. Dan Rasulullah menjelaskan, ketika arwah itu dicabut, ittaba'al basar, mata itu melihat, ngikut kemana, ke kanan apa ke kiri, ngikut, kadang terbelalak ke atas, maka dipejamkan oleh Rasulullah. Dan sahabat-sahabat keluarganya pada saat itu menjerit ketakutan. Insyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin diaturakan, urkubu al-mayyita inda wafati, titeni. Orang itu ketika hendak meninggal, panjenengan titeni. Fa idza dzarifat ainahu, pas mau meninggal, dzarifat ainahu, berbesmili, dia meninggal, tapi keluar air mata. Warasyaha jabinuhu, berkeringat di keningnya. Wantashara man kharahu, jembar lubang hidungnya. Irungnya pesek atas kula, tapi pas itu jembar. Fahuwa rahmatum minallah nazalat bihi, rahmat dari Allah. Tondo-tondoni husnul khatimah. Berbesmili, berkeringat di keningnya, jembar lubang hidungnya. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghatta watital bahril khanid, kok enten yang setan ghatta napa ngeten ghatital bakril khanid, mendengkur seperti bunyinya anak onta yang dicekik. Wa kamada launuhu, mohon maaf, kok gosong badannya, gosong, mohon maaf. Semula putih, tapi pas mati kok gelap. Wal'iyadzubillah. Wa azbadah syafatah, ada yang syadaqah, berbusa di ujung bibir nih, berbusa, keluar busa. Fahuwa adzabun minallah nazala bihi, mohon maaf, azab dari Allah. Kita doakan, tidak usah dipersepsikan yang bukan-bukan. Oh, mati ini buatan saya, bukan. Kewajiban kita bukan untuk memberikan penilaian. Kewajiban kita adalah mendoakan. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Gak perlu didoakan husnul khatimah, sudah meninggal. Doa husnul khatimah itu ketika masih hidup. Seurip, ya Allah, muka-muka diparingi husnul khatimah. Seurip, nih was mati, muka-muka husnul khatimah. Was mati, was kasep, was mati. Muka-muka disepuro dosa-dosa. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa gsilhu bi. Niku dungane. Mboten kok muka-muka husnul khatimah. Wis mari kok. Wis mari. Donga husnul khatimah nek sik urip, muga-muga uripe diparingi husnul khatimah. Seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma napa? Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu, ya Allah, jadikan umur yang terbaik adalah umur yang terakhir, ya Allah. Wa khaira amali khawatimahu, ya Allah, jadikan amal yang terbaik adalah amal yang terakhir. Wa khairu ayyami yauma alqaka fih, jadikan hari-hari yang terbaik adalah hari di mana aku sowan kepadamu, ya Allah. Itu dungo husnul khatimah. Sanis husnul khatimah, bojone kanca kula sanis. Husnul khatimah niku artosipun mati dalam keadaan Islam, iman,
dalam keadaan kebaikan. Amin Allahumma amin. Jadi para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, karena ketika Al-Quran itu dibaca, maka tempat di mana Al-Quran itu dibaca adalah manzilu nuzulir rahmah, tempat turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang hendak meninggal, baca Al-Quran, baca Yasin, rahmat Allah akan turun di tempat itu. Baca Yasin, ikuti perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pemaknaan versi yang pertama. Ada pemaknaan versi yang kedua. Apa yang dimaksudkan iqra'u ala mautakum Yasin? Bacakan kepada orang-orang yang mati dari kalian surat Yasin. Apa artinya? Ya orang yang sudah meninggal, suruh bacakan surat Yasin. Versi yang kedua. Ngapain Ustaz dibacakan surat Yasin? Om sudah meninggal. Itu tadi. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, di situ tempat turunnya rahmat. Ngapunten, panjenengan kalau sholat jenazah setelah takbir yang pertama apa yang dibaca? Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu tidak bermanfaat bagi orang yang meninggal, Rasulullah tidak akan pernah menganjurkan mensyariatkan sesuatu yang tak bermanfaat. Dengan kalau sholat jenazah apa yang dibaca setelah takbir yang pertama? Al-Fatihah, Al-Quran. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar berpesan, nanti kalau aku meninggal bacakan akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasulullah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu besar fadilahnya. Orang yang membaca dua ayat itu, maka dua ayat itu mencukupi untuk dia dari segala hal. Maka mukhum-khum kula boten lepat, sahabat Abdullah bin Umar berpesan, nanti kalau mati saya bacakan amanar Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang setingkat Abdullah bin Umar, sahabat yang ahli hadis. Tidak semua sahabat ahli hadis, hanya ada sekian orang, termasuk Abdullah bin Umar. Itu berpesan minta dibacakan dua ayat itu. Artinya minta dibacakan Al-Quran. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf, maka ada sebagian ahli hadis yang berpendapat iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin itu pada orang-orang yang mati dari kalian. Yang dimaksudkan bukan hanya orang yang hendak mati, orang yang sudah mati pun monggo dibacakan Yasin. Pemaknaan versi yang kedua niki kersani sami-sami jelas kula aturaken setuju. Jadi ada yang memaknai mautakum itu adalah orang yang hendak meninggal sedang nazar. Ada yang mengatakan mautakum itu orang yang sudah benar-benar sudah mati. Bacakan itu Yasin. Dua versi itu. Masya Allah, Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hari datang ngelayat sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Mudah-mudahan kula boten lepat dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Ngelayat ke sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ngelayat kemudian sholat bersama para sahabat lalu mengantarkan ke makam. Falamma suwiya al-qabr, ketika kuburan itu sudah diuruk, diratakan, sudah selesai semuanya, biasanya kan hanya mendoakan. Perintahnya Rasulullah, fas'aluhu at-tasbit, mintakan almarhum jenazah ini at-tasbit, kekuatan. Doakan maksudnya seperti itu. Rasulullah mengepal tanah, lalu dilemparkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Mengepal tanah 3, lalu dilemparkan minha khalaqnakum. Dari tanah ini kami menciptakan, kata Allah dalam Al-Quran. Wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah ini kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini kami akan bangkitkan kembali suatu hari nanti. La haula wala quwata illa billah. Ini spesial. Ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz telah dimakamkan, sudah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung pulang, tapi summa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna ma'ahu tawila atau kamaruya. Ternyata Rasulullah mau tasbih, subhanallah 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 subhanallah. Betul. Akhirnya sahabat-sahabat yang berada di makam itu mengikuti proses pemakaman itu, ngikut Rasulullah baca tasbih juga, tawilan, dalam waktu yang panjang. Lama Rasulullah baca tasbih. Setelah baca tasbih, summa kabbara, lalu Rasulullah baca takbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Fakabbarna ma'hu, kami para sahabat kemudian ikut bertakbir, mengikuti takbirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di atas makam. Ini ada jenazah baru dimakamkan, Rasul baca tasbih, Rasul baca takbir. Setelah itu sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, lima sabbahta wa lima kabbarta. Wonten napa Rasul panjenengan mau tasbih? Wonten napa Rasul panjenengan mau takbir? Biasanya boten. Biasanya tidak. Sebagaimana perintah Rasulullah, doakan supaya Allah memberi kepada jenazah ini kekuatan, ketabahan dalam menghadapi pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ini istimewa. Sahabat Sa'ad ini kok dibacakan tasbih, kok dibacakan takbir. Sahabat tanya, ya Rasulullah, lima sabbahta, wonten menapa panjenengan mau tasbih Rasul? Wa lima kabbarta, wonten menapa panjenengan mau takbir Rasul? Akhirnya Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal abdis salih qabr. Bapak Ibu, apa kata Rasul? Sungguh benar-benar menyempit, sungguh benar-benar menyempit kuburan liang lahat seorang hamba yang soleh ini. Apa kata Rasul? Seorang hamba yang soleh. Artinya penjelasan Rasulullah itu sekaligus sebagai testimoni bahwa jenazah yang baru dimakamkan ini adalah hamba Allah yang soleh. Tapi liang lahatnya laqad tadayaqa, benar-benar menyempit sehingga menjepit dia. Rasulullah yang tahu ada seorang hamba yang soleh, umatnya kuburannya menjepit dia. Rasulullah yang tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pulang dari makam itu. Ditunggui oleh Rasulullah dengan membaca tasbih, dengan membaca takbir. Ditunggui oleh Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tawilan, lama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Sahabat-sahabat ikut. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya akan menjelaskan terkait dengan fadilah bagaimana Yasin itu dibacakan. Ini perbandingan hadisnya dibacakan. Loh, ternyata Rasulullah itu di atas makam baca tasbih, baca takbir. Lalu apa kata Rasul? Hatta farrajahullahu anhu, sampai Allah kemudian melapangkan kuburan orang itu. Baru selesai, baru diakhiri. Tasbih, takbir itu baru diakhiri setelah kuburan itu dilapangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya
betapa bacaan Yasin, betapa bacaan tasbih, betapa bacaan takbir sangat bermanfaat dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal. Buktinya ini hadis Rasulullah dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Tahu sahabatnya dijepit oleh kuburannya, Rasul tidak sampai hati mau pulang. Rasul masih harus berdiam diri di atas makam itu untuk mendoakan. Yang dibaca subhanallah, Allahu Akbar dalam waktu yang lama. Agar apa? Kuburan ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mungkin natos dalam aturakan ada seorang perempuan, imra'atun sauda. Dia perempuan berkulit hitam, takumul masjid. Biasanya dia nyapu-nyapu masjid. Lama Rasulullah tidak kelihatan. Ditanya oleh Rasulullah, sahabat-sahabat pada jawab, qad matat ya Rasulullah, sampun sedo Rasul. Afala tukhbiruni, mengapa kalian tidak kasih aku tahu? Mengapa kalian tidak ngasih kabar aku, kata Rasulullah. Ka'annahum yusawwiruna. Jadi mohon maaf, karena memang mungkin seorang perempuan kulit hitam yang secara sosiologis, secara sosial tidak, kelas sosialnya rendah, jadi seolah-olah disepilikan. Rasulullah boten diparingi Rasul. Dulluni ila qabriha, kata Rasul. Tunjukkan aku ke makamnya. Di mana makam? Tunjukkan aku di mana makamnya, kata Rasul. Ditunjukkan oleh sahabat, diantarkan oleh sahabat ke makamnya. Rasulullah kemudian berdoa. Apa kata Rasul? Inna hadhil kubur zulmah mamlu'ah. Pemakaman ini bukan kuburan satu orang yang disebutkan. Inna hadhil kubura, sesungguhnya pemakaman ini mamlu'ah zulmah, sesak petang, kata Rasulullah. Wa innallaha yunawwiruha bisolati alaihim, dan Allah menerangi makam ini dengan solatku, doaku kepada mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Bapak Ibu, ada keluarga meninggal, bacakan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dibaca, rahmat Allah itu turun. Bacakan kalimat-kalimat thayyibah, itu akan bermanfaat. Mana buktinya? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, nggih kirang percaya, yo mati di si lah. Nek kirang oleh nek kali hadis gak percaya pripun? Maksud sampai ngeden kula ngene jenengan boten percaya wis mati di si. Sebab sing matur niki sanes kula. Niki sing ingkang matur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak jarine sapa? Jari Rasulullah. Sanes jari Abdul Qadir. Karo Abdul Qadir aja percaya. Oh enggak tahu mati kok. Enggak tahu mati. Dawuh pengendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kalau kepada Nabi Muhammad kula jenengan boten percaya, lalu kepada siapa kita mau percaya? Kepada siapa kita mau percaya? Kalau kepada Nabi Muhammad kita tidak percaya. Masya Allah. Jadi kalau Al-Quran itu tak bermanfaat bagi orang yang meninggal, dibacakan kepadanya, niscaya dalam sholat jenazah tidak akan dibacakan Al-Quran. Hanya karena itu punya manfaat yang besar, maka disyariatkan baca Al-Fatihah. Maka Abdullah bin Umar berpesan, bacakan amanar Rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagian versi ulama berpendapat iqra'u ala mautakum, Yasin itu orang yang benar-benar telah mati. Bahkan Rasulullah membacakan tasbih subhanallah Allahu Akbar kepada sahabat di atas makamnya langsung ketika liang lahatnya itu menjepit sama dia. La haula wala quwata illa billah. Nggih, apunten. Bacakan. Insyaallah Bapak Ibu, di situ rahmat Allah akan turun. Amin Allahumma amin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang menjadi perbedaan pendapat niku ngeten. Niki lho nggih, kula paringi semerep jenengan. Yang jadi perbedaan pendapat niku ngeten.
panjenengan teng masjid maos Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Maos teng masjid, tidak baca di depan orang yang bacanya di masjid di sini. Kalau ada orang meninggal di sini, baca di sini. Lalu setelah baca, ya Allah, dalam maus Yasin, ya Allah, Allahumma ij'al sawaba ma qara'tuhu minal Qur'anil azim min surat Yasin, ya Allah, surat Yasin ingkang dalam maus niki, ya Allah, ganjaranipun panjenengan aturaken dhateng tiyang sepuh kula, ya Allah. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat doa yang kita pinta kepada Allah itu sekaligus akan menghantar pahala Yasin itu buat orang yang didoakan. Ada yang berpendapat tidak, karena itu amalnya orang yang hidup. Orang yang meninggal itu sudah selesai. Gak mungkin dia baca Yasin sendiri kok pahalanya untuk dia. Itu dalam fikih Islam itu menjadi polemik perbedaan. Jangan mau sih teng mriki, tapi sing dimausi teng makam mriko. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan doanya itu akan sekaligus menghantar pahala itu untuk yang meninggal, karena dia kan berdoa. Berdoa itu artinya meminta kepada Allah agar pahala yang saya dapatkan dari pahalanya Yasin ini dening Allah diparingaken dumateng almarhum. Ada yang menyatakan enggak sampai. Ada yang sangat bijak, loh mik dungu ae kok. Lak sak kersa Gusti Allah. Nek Allah kersa maringaken inggih sumangga, nek boten nggih boten napa. Sing jelas para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyakaken, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kula kalian panjenengan monggo baca surat Yasin. Urusan nanti panjenengan mantun maos jiran doa kepada Allah agar dihaturkan bar kepada almarhum, sumangga sampai apa tidak monggo kersa Gusti Allah. Nek Allah kersa alhamdulillah, nek boten nggih boten napa kita juga tidak akan rugi. Tapi kalau itu dibaca langsung di hadapan orang yang meninggal, ketika Al-Quran itu dibacakan, maka di situ tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak jadi perbedaan. Kalau itu yang jadi perbedaan, mau Al-Quran ini tapi ganjarannya diaturakan, itu jadi perbedaan memang. Dengan Masya Allah ke makam datang, Assalamualaikum ahlal kubur. Kalau salam itu tidak bermanfaat bagi ahli kubur, niscaya Rasulullah tidak akan bersalam. Ngapain Rasulullah bersalam kalau tidak bermanfaat? Hanya karena salam ini bermanfaat, maka Rasulullah syariatkan. Mila jenengan itu makam, Assalamualaikum, pripun kabare Pak? Mau piteng pundi? Ngapunten. La haula. Artinya salam itu bermanfaat. Betul maksud kula, bermanfaat karena diajarkan oleh Rasulullah. Artinya tadi Rasulullah baca tasbih, baca takbir itu bermanfaat. Akhirnya melapangkan liang lahat. Itu loh maksud kula. Nyuwun pangapunten. Ana jenengan mau siteng mriki sing dituaken teng mriko. Itu pahalanya sampai apa boten? Itu ulama yang berbeda pendapat. Untuk memastikan sampai nopo boten, mati dhisik jenengan. Mangke jenengan sakit ngeraos, oh yang benar itu yang berpendapat sampai. Karena aku kok ngerasakno, aku di maos akun Al-Qur'an kok ada alhamdulillah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh yo sampai. Nek niki kula mboten saged njelasaken sampai ngeden-ngeden. Mboten, karena ini memang wilayah perbedaan. Wilayah perbedaan. Nek sing wau itu memang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten. Jadi Yasin itu manfaatnya luar biasa. Makanya niki sanis hadis pendapat para ahli, para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyakaken, niki pendapat para ahli. Qala ba'dul ulama min khasa'isi hadhihi surah
annaha la tuqra inda amrin asirin illa yassarahu Allah taala. Ada kesulitan, panjenengan mau Yasin, Allah akan mudahkan. Wa kana qira'ataha indal mayyit litanzilar rahmah wal barakah. Dan ketika kita baca di hadapan orang yang meninggal atau hendak meninggal, agar rahmat dan berkah itu Allah turunkan kepada mereka. Subhanallah. Yang ketiga, waliyusahhila waliyashula alaihi khurujur ruhi wallahu a'lam. Dan agar Allah mempermudah proses terpisahnya unsur rohani dan unsur jasmani, seperti yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat sarangan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo ingkang ingin memastikan sampai napa boten, monggo sinten sing mati dhisik. Mangke nek pun tutup kuburan jenengan WA kula. Maksud kula ojo berpolemik tentang itu, karena itu hanya doa. Ya Allah, jenengan aturakan hanya berdoa. Apa salahnya juga orang berdoa? Urusan sampai atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti yang menentukan. Allah yang menentukan. Om kita hanya berdoa kok di situ. Hanya berdoa. Ya Allah, sampaikan ya Allah pahala ini. Hanya nguten. Nopo kemampuan kita hanya di situ. Yang punya otoritas untuk menyampaikan hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Mana sampai alhamdulillah nek boten nggih boten menapa ngoten nggih. Tapi kalau dibacakan di hadapannya itu sangat bermanfaat. Ngoten nggih? Jadi bedakan antara dibaca di hadapannya dengan dibaca di tempat lain, itu berbeda. Makaten niki mboten kebelit pipis jenengan. Biasa nih yang poso ngoten. Kula kuliah subuh nek subuhan ngeten mboten sampai syuruk. Kenapa? Jamaahnya kebelet pipis. Wingi teng Kutai jam 5:15 wis kula leren. Mergo napa? Kebelet pipis. Khusus teng mriki niki sampai setengah 6 langkung niki. Tapi alhamdulillah jenengan hebat jenengan mboten kebelet pipis jenengan. Nggih sakjane kebelet to nggih. Diempet nggih. Ibu-ibu mau ditanglet ibu. Oh monggo. Mboten napa-napa. Diempet lah, diempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau sekedar saksi teman-teman ini dan pembacaan Al-Quran tadi. Saya bisa, kalau bisa meninggal, saya ini tiap hari membaca surat Al-Quran. Pada hari ini saya berikan ke suami saya. Pada suatu ketika saya tidak sakit mata, kita bersama sibuk. Saya tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak bisa itu sakit. Terus pada saat itu suami saya ada mimpi, waktu yang itu semua orang itu anak saya terus saya tolong ini jalan-jalan saya tidak teman apa itu saya ada bacaan Al-Quran sampai pada suami saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bapak Ibu sing kebelet pipis, pipiso.
Kula menyadari ini pun posong itu ini biasa aja ngoten. Karena kita tadi minumnya kan banyak kan. Bapak Ibu ngapunten. Allahu yatawaffal anfus. Allah ingkang mundut jiwa rohani hina mautiha, ketika mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan orang yang belum mati tapi dia sedang tidur, itu arwahnya dipundut dening Allah. Termasuk orang yang sedang tidur, itu arwahnya dipundut dening Allah. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Orang yang mati lalu arwahnya berada dalam, mohon maaf, dalam genggaman Allah maksudnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang tidak mati, yang hanya sekedar tidur, arwahnya dilepaskan lagi, dikembalikan lagi. Di saat arwah itu, orang yang tidur itu arwahnya dipundut dening Allah. Mohon maaf, saya baca dalam penjelasan para ahli, maka arwah itu oleh Allah dipertemukan. Jenengan tiang sepuni sampun sedo, panjenengan tilem, arwah itu berada dalam genggaman Allah. Dan pada saat itu Allah mungkin mempertemukan rohani kita yang sedang tidur itu oleh Allah dipertemukan dengan rohaninya orang yang sudah mati. Paham maksudnya lagi? Artinya apa? Kalau kalian panjenengan dalam mimpi itu rohaninya yang Allah pertemukan. Rohaninya dipertemukan dengan rohaninya orang yang sudah meninggal. Kan kadang, mohon maaf, la haula wala quwata illa billah, ketemu sonam jembar, wajahnya ceria, itu rohaninya, rohani. Dan mimpi itu kalau seperti itu hak. Mimpi ini sih nggak beres kan, mimpi di kotak baju niku atwasu ahlam niku jenenge nek teng Al-Qur'an istilahnya atwasu ahlam, mimpi kacau balau. Polae napa? Saderenge tilem mboten kagungan wudu nggih, mboten maos bismillah, akhirnya ngipi dicokot. Oh, cari disenengi bojone tangga. Ngapunten niku atwasu ahlam. Kalau ngipi ngeten-ngeten iki, ya minallah. Allah mempertemukan unsur rohani kita yang sedang tidur dengan unsur rohaninya orang yang sudah meninggal. Jasadnya di rumah, yang satunya jasadnya di mana? Di liang lahat, mungkin sudah hancur, tapi rohaninya yang oleh Allah dipertemukan. Masya Allah, kadang senang, kadang susah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, loh biasanya dimausaken Yasin, dikirimi doa nopo, ditungaaken, kok gak didoakan? Akhirnya nopo? Teka, dipertemukan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesama ahli kubur. Kalau sesama ahli kubur itu sudah jelas itu dalam hadis. Ahli kubur itu yatazawaruna bainahum, saling berziarah antar satu dengan yang lain. Apanya? Rohaninya, jasadnya. Ampun hancur jasadnya. Rohaninya yatazawaruna bainahum, saling berkunjung karena sama-sama, mohon maaf, dalam genggaman Allah dalam tanda petik. Nah, termasuk orang yang masih hidup sedang tidur, rohaninya itu berada dalam genggaman Allah dan mungkin Allah pertemukan dengan rohaninya orang yang sudah meninggal. Cari nih ngipi, mimpi ini lak ngoten nggih, atus ngimpi. Wena makan loh, ternyata ngepi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada penjelasan dalam kitab. Cuma ini kan mimpi. Saya hal-hal yang seperti ini ngapunten, kula boten wantun jelasaken. Tapi saya baca di dalam kitab itu. Ada salah seorang, masya Allah, bermimpi. Mimpi siapa? Mimpi seseorang yang sudah meninggal. Ketika ahli kubur itu berebut rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diam, tidak ikut rebutan. Akhirnya ditanyakan, kenapa sampean tidak ikut rebutan anugerah rahmat dari Allah? Saya sudah cukup kiriman dari anak saya. Siapa anaknya sampean? Anak saya ini si A.
Ternyata setelah dicek, anaknya jualan di pasar, dan pas jualan itu anaknya baca Al-Quran. Katanya anak itu terus menghatamkan Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan untuk orang tuanya. Lama-lama Masya Allah orang itu ngipi lagi. Dalam mimpi itu berbeda. Ternyata yang dulu dimimpikan itu tidak ikut rebutan, dia sekarang sudah ikut rebutan mendapatkan aliran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ditanyakan, kenapa sampean kok ikut rebutan? Iya, yang dulu mendoakan saya itu sudah tidak ada. Artinya sudah tidak mendoakan. Setelah dicek di pasar, anaknya ternyata sudah tidak ada. Mungkin sudah meninggal, sudah tidak mendoakan. Ini saya baca di dalam kitab I'anatut Thalibin, mimpinya orang yang soleh terkait dengan orang yang membaca Al-Quran, didoakan, itu ternyata bermanfaat kepada almarhum. Sekali lagi, ini sekedar mimpi. Dan niki kula sing tidak bisa menjadikan sebagai dasar hukum. Saya tetap kembali, kalau itu dibaca di tempat yang jauh, bukan di hadapan jenazahnya, itu wilayah perbedaan ulama. Tetap seperti itu. Untuk memastikan, monggo mati dulu. Nggih, ngapunten. Ini langkah jalan tengah lah kula nggih. Jadi saya tidak mau memparadokskan nggih. Nggih, wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz. Nggih. Ciri-ciri orang meninggal husnul khatimah itu bagaimana? Yang kedua, apakah sudah di alam barzah sana itu ketemu sama tetangganya yang punya rumah? Saya mau tanya Ustaz. Ya, saya ketemu sama teman-teman jamaah di mana saya? Kalau ada yang Ibu niki pun sepuh napa dereng? Oh, pun sepuh nggih, pun sepuh. Nggih. Sepertinya sayang sekali sama suami ini. Sayang sekali, Masya Allah. Harus sayang memang nggih. Harus sayang. Ibu gak golek ganti ta, Bu? Sayang sekali sepertinya, sampai berpikir sejauh itu. Kasihan suami-suami saya pengen ketemu tonggo-tonggo. Ibu secara jasmani nggak bisa ketemu, meskipun di sini liang lahatnya, di sini liang lahatnya, nggak bisa ketemu jasmaninya nggak bisa ketemu, kan sudah kaku kan, mungkin sudah hancur kalau jasmaninya. Rohaninya disebutkan itu dalam hadis, Ibu. Ahli kubur itu yatazawaruna bainahum, saling berziarah, saling berkunjung, ketemu. Jangan khawatir jenengan, insya Allah almarhum suami jenengan ngopi kali tonggo-tonggo. Artinya saling ketemu. Kenapa? Itu tadi rohaninya orang-orang yang meninggal itu berada dalam genggaman Allah yang mempertemukan. Allah yang mempertemukan. Saestu, jangan khawatir. Rohani suami panjenengan yatazawaruna bainahum, saling berziarah. Ditanyakan lagi, tadi sudah saya sampaikan, tanda-tandanya orang husnul khatimah itu bagaimana? Satu, waktu meninggal berbes milih. Yang kedua, al-mu'min yamutu ala arukil jabin, keningnya ini berkeringat. Yang ketiga, intasyara man kharahu, jembar lubang hidungnya. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah, kadang meninggalnya senyum, alhamdulillahirabbil alamin. Pun ojo curu-curu mikirin almarhum ibu. Pun saniki lho ngopi Bapak, insyaallah ngopi. Kan mboten enten poso teng guber, mboten ngopi. Sekali-kali makanya kali jenengan diteri rokok teng makan. Nggih ngopi. Guyon lho kula niki guyon.
melihat di surah Yasin, saya baru baca di ayat 65 bahwa kita itu nanti ditutup mulut kita, lalu dipertanggungjawabkan tangan dan kaki kita. Pada saat pertanggungjawaban ini apakah saat nazar itu atau saat dia kubur atau bahkan di alam barzakh? Ini surat ayat ini sangat menasihkan saya. Terima kasih. Masya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau membaca Al-Quran itu jangan dibaca hanya ayat itu saja, tapi baca ayat sebelumnya. Niki kalau di ayat sebelumnya jelas. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Niki sudah nopo di hari kiamat nanti ibu, di hari kiamat niki islauha, masuklah kalian kepada neraka jahanam al-yaum pada hari itu, bima kuntum takfurun, dan pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut ini kami kunci, wa tukallimuna aydihim, yang diberbicarakan itu adalah tangan, disaksikan oleh kaki. Niku binjing sanis pas nazak, sanis binjing pas tang dino akhir, di akhir zaman, pas kula kalian panjenengan dihisab dening Allah sudah tidak bisa berkutik apa-apa. Ini buktinya. Masya Allah, mulut kita sudah dikunci, tangan kita yang berbicara, kaki kita yang menjadi saksi. Islauhal yaum, pada hari ini islauha, masuklah pada neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pada hari pertanggungjawaban nanti. Moga-moga diparingi selamat sedaya nggih, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah.